من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة، تكملة سفينة النجاة للإمام الشيخ محمد نووي البنتني في تكميل كتاب سفينة النجاة. فصل: أركانه ثلاثة: نية ليلا لكل يوم في الفرض، وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور وصائم. Nah, nanti tentang wajibu ma'al qadha' lis-shaum kaffaratul udma. Nanti itu pembahasan kafarat. Sekarang tentang rukun puasa. Rukun puasa ada yang membuatnya 2, ada yang membuatnya 3. Sebenarnya 2 juga udah cukup. 3 ini pelengkap aja. 2 pun udah cukup. Apa itu? Yang pertama niyatun. Harus ada niat. Lailan, kapan waktunya? Malam, di waktu malam. Untuk setiap hari atau cukup sekali aja niatnya untuk bulan Ramadan? La, likulli yaumin, setiap hari. Ini pembahasan fil fardi, dalam fardu. Jadi kalau puasa ini adalah puasa fardu itu apa aja? Puasa Ramadan bagi yang mampu ada fardu. Taib, apa lagi? Ada lagi? Puasa qadha, punya hutang, perempuan atau orang yang tadinya sakit di bulan Ramadan, dia mau puasa nanti di waktu yang lain, dia ini levelnya fardu. Maka apa yang kita bahas di sini harus tertera, harus sesuai. Tamam? Berarti qadha. Terus apa lagi? Yang fardu. Nazar. Seorang bernazar, kalau saya sembuh saya akan puasa sehari lillahi ta'ala. Wah, ini wajib. Maka harus diniatkan dari waktu malam. Apalagi? Ada lagi enggak? Puasa yang wajib. Hafaz. Puasa kafarah. Ya, sebagai kafarah. Kafarah itu tebusan. Kayak orang bunuh orang, itu ada kafarah. Wajib itu. Untuk kafaratus shaum wajib juga. Ya, kafaratus shaum, orang yang puasa nanti ada pembahasan tentang kafarah. Ada lagi kafaratul hajj. Haji, orang yang haji kadang-kadang ada perbuatan kalau dia melakukan itu wajib puasa. Nah, itu kafarah. Ada beberapa hal, banyak hukuman yang sifatnya kafarah namanya itu. Sebagai tebusannya memang disuruh puasa. Seperti kafaratul al-half, sumpah, orang yang sumpah mengingkari janjinya. Nah, itu kafarah harus. Kafarahnya apa? Bisa salah satu kafarahnya adalah shaum 3 ayyam. Shaum 3 ayyam. Ya. Taib. Kalau dia puasanya fardu, maka harus niat di waktu malam, dari waktu malam. Ya, niat dari waktu malam. Dan niat itu selalu memiliki tiga derajat, tiga hal yang harus diniatkan. Dalam sholat kan disebutkan apa aja? Siapa yang ingat? Di dalam sholat harus niat 3 perkara. Qasdul fi'li, wat ta'yini, wal fardiyah. Ingat gak? Qasdul fi'li bertujuan, ta'yin menentukan, wal fardiyah fardu. Oh, ini adalah sholat fardu. Ini ngomongin sholat. Puasa begitu juga. Qasdul fi'l harus ada nawaitu saum, nawaitu saum. Saya mau niat puasa. Qasdul fi'l, mau niat mau puasa. Ya.
pastilah, kalau enggak ya apaan jadinya. Niat mau puasa. Terus ta'yin, gadan. Besok kapan mau puasanya? Gadan. Nawaitu shauma gadin, kan kita bilangnya gadan gadin sama aja, itu cuma nahunya doang. Ya, besok maksudnya. Nawaitu shauma gadin tuh besok. Saya niat untuk besok, ta'yin. Untuk apa? Fard. Itu apa? Nawaitu shauma an adai fardi syahri Ramadan. An adai untuk melaksanakan fard Ramadan. Bisa aja kita niat gini, nawaitu shauma gadin fardhan. Boleh. Boleh. Tapi kalau fardhon doang kan bisa dipahami mungkin fardu Ramadan atau kafarah. Jadinya lebih jelas. Padahal sih jadinya kalau di bulan Ramadan tetap jadi Ramadan, nggak bisa kafarah, nggak bisa. Faham tum? Jadi harus diniatkan, nggak bisa orang ujuk-ujuk puasa. Udah no puasa aja. Atau memang dia nggak makan seharian. Udah malam baru bilang, ada yang kemarin itu puasa aja deh niatnya. Hah? Niatnya kapan? Nggak ada niat. Atau niatnya nggak di malam, di siang hari, di pagi hari. Pagi bangun tidur, wah nggak ada sarapan. Oh udah deh puasa aja. Puasa apa ente? Puasa qadha Ramadan yang dulu. Nggak bisa. Nggak bisa sekarang ente niatnya. Kalau puasa sunnah masih bisa. Nah kalau fardu itu harus dari malam. Mau dia kafarah, mau dia qadha, harus dari malam. Nggak bisa dari malam. Itu batasannya dari kapan sampai kapan? Bebas. Dari semenjak ghurubus syams maghrib sampai tulu' fajar as-shadiq, sampai terbit subuh. Kalau subuh fajar as-shadiq sudah terbit datang, udah nggak bisa niat lagi, udah telat ente. Tamam? Itu niatnya harus di waktu malam. Kalau dia tidak niat di waktu malam, kalau dia di bulan Ramadan nanti ada kewajiban, nanti ada pembahasan di Safina. Kalau ada orang kelupaan di malam hari nggak niat besok mau puasa, nggak niat sama sekali, gimana hukumnya? Ya, itu dia wajib imsak dan wajib qadha. Harus nahan diri, nggak boleh makan, nggak boleh minum, sama kayak orang puasa, dan nanti wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Padahal dia udah nggak makan, nggak minum. Karena nggak niat. Kef nggak niat. Ibadah harus pakai niat. Paham tuh? Itu kalau fardu. Kalau sunnah gimana? Kalau sunnah itu lebih ringan. Sunnah itu seperti puasa apa sunnah? Puasa 6 hari bulan Syawal, Sit Syawal. Puasa bulan hari Arafah. Puasa hari Tasu'ah, Tarwiyah juga bisa sebelumnya. Kemudian puasa Muharram, puasa Senin Kamis, semua puasa sunnah. Selain puasa fardu sunnah. Tapi ada yang sunnah yang memang benar-benar dianjurkan, dan ada sunnah yang bebas, lepas. Nah di situ kalau puasanya sunnah, itu niatnya apa? Nggak harus niat fardu, pastilah nggak niat fardu. Niat saum cukup. Saya niat puasa hari ini cukup, atau besok cukup. Saya niat puasa besok. Mau ditentukan boleh? Ya boleh. Untuk hari Senin atau untuk hari Arafah, untuk hari ini boleh. Enggak juga nggak apa-apa, tetap jadi puasa sunnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau pengen mendapatkan fadilahnya, ya niatin lah. Misalnya dia puasa di hari Asyura, ada fadilahnya. Dia niat, saya mau niat puasa besok. Enggak niat di dalam hati, nggak ada bahwa ini adalah Asyura, untuk puasa Asyura yang disunnahkan. Berarti dapat pahalanya puasa sunnah biasa. Nggak diniatin Asyuranya. Diniatkan Asyuranya, maka dapat pahala khususnya. Tamam. Kemudian shalli ala sayyidina Muhammad. Puasa sunnah itu bisa dikerjakan di waktu malam, dan waktunya bertambah, bukan sampai fajar doang, enggak. Bisa diniatkan setelah subuh. Waktu setelah subuh sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Bisa niat. Jadi misalnya ada orang bangun tidur, sholat subuh, azkar semuanya, duduk, habis itu dia bilang, ya Allah hari ini hari Senin, udah deh anak puasa aja. Gak niat dari malam. Niatnya kapan? Pas pagi.
Boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat dia belum makan apa-apa. Kalau udah makan mah enak bener loh. Udah makan, udah sarapan, udah jajan. Ya, jajan ini, jajan itu. Oh belum duhur, Anda niat puasa aja. Nggak bisa. Puasa ente udah makan. Ya. Jadi syaratnya adalah dia tidak makan apa-apa, sama sekali tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka boleh puasa dari malam boleh sampai sebelum duhur. Duhur boleh. Niatin puasa. Ada shaumul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shaumun nafil, shaum yang sunnah. Nah. Tetapi untuk puasa bulan Ramadan tadi kan dibilangnya likulli yaumin. Setiap malam harus niat lagi, malam besok niat lagi, malam besok niat lagi untuk puasa Ramadan nih. Nggak cukup dengan awal Ramadan, oh alhamdulillah malam ini bulan Ramadan, saya niat puasa 30 hari di bulan Ramadan. Kan ajib tuh udah selesai kan Ramadan. Masa pakai niat-niat lagi? Mazhab Imam Syafi'i nggak bisa begitu. Harus setiap malam niat lagi, niat lagi, niat lagi. Walaupun Ramadannya memang satu paket Ramadan, tapi tetap puasanya terputus-putus dengan adanya batal puasa. Makanya harus niat lagi, niat lagi. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, mereka mengatakan cukup niat di awal malam aja. Bahwa niat mau puasa di bulan Ramadan, halas cukup. Atau tengah-tengah hari apa yang lain, dia nggak niat, nggak apa-apa. Lain dengan kafarah, kalau kafarah apa, dia harus setiap malam. Karena kan dia niatin. Untuk apa? Tapi kalau Ramadan dianggapnya satu paket sama mereka. Tetap wajib niat, tapi di awalnya aja. Niat puasa Ramadan seluruhnya cukup. Nah, ini dipakai biasanya dianjurkan oleh para ulama untuk dikerjakan. Maksudnya di awal Ramadan ente niat puasa Ramadan semuanya. Udah, iya. Fungsinya apa? Kan kita mazhab Syafi'i. Iya. Kalau bisa ente setiap malam tetap harus niat. Tapi kalau seandainya kelupaan ketika niat, masih ada mazhab lain mengatakan puasamu sah. Terus gimana? Anda wajib qadha atau tidak? Ya, kalau engkau mau qadha itu lebih bagus. Ya, wajib ala mazhab Imam Syafi'i, berarti ente belum puasa karena kurang, karena niatnya. Tapi kalau mau mengikuti mazhab Malik boleh. Biarin aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Ya nahu gad galad, karena dia udah taklid. Tapi bagusnya tetap dia qadha. Taib. Yang kedua apa? Watarku, yaitu rukunnya. Rukun puasa apa tadi yang pertama? Niat puasa. Kalau fardu setiap malam, untuk yang fardu dengan ditentukan, ta'yin. Ya, karena itu jika ada orang besok mau puasa fardu, dia bukan di bulan Ramadan, dia punya fardu apa? Dia punya qadha Ramadan, dia juga punya kafarah. Terus dia diem-diem doang, dia ngomongnya nawaitu shoma ghadin fardan. Niat puasa besok yang wajib. Puasa wajib apa? Tinggal tentuin apa itu yang wajib. Yang wajib sebagai qadha Ramadan. Yang wajib sebagai kafarah, ya, dan yang lainnya. Tamam. Nah. Kemudian rukun yang kedua adalah tarku mufattirin dzakiran. Tarku meninggalkan, mufattir hal-hal yang membatalkan puasa. Harus meninggalkan apa saja yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Banyak. Salah satunya makan, minum, itu udah jelas. Berhubungan badan dengan suami istri, keluarnya mani dengan sengaja, ya. Khurujul mani bil amd, yani ada kesengajaan. Kemudian apa lagi? Masuknya sesuatu ke jauf, ke rongga di dalam tubuh, entah perutnya, entah ke dalam otaknya, dalam dirinya, atau masuk ke dalam pembuluh darahnya, itu rongga. Masuknya sesuatu ke dalam itu dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Tamam, hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti juga ada apa? Al-qai, muntah dengan sengaja, yaitu juga membatalkan puasa. Kalau nasi, makan nasi, kalau nasi versi Indonesia batal, nasi versi Arab nggak batal. Oh, kok bisa? Karena nasi versi Arab artinya lupa. Man akala nasian lam yuftir. Siapa orang yang makan lupa, dalam keadaan lupa maksudnya, nggak batal.
Tapi kalau makan nasian, gorengan, nah nasi goreng berarti batal. Nasi abyad harusnya berarti itu batal karena nasinya beda arti itu namanya. Itu nasi beneran. Nasi di sini bahasa Arab nasi artinya lupa. Makanya jangan banyak makan nasi kali ya, biar nggak pada lupa. La ilaha illallah. Tapi nggak juga sih. Tergantung aja intinya. Kalau ente senang, ente semangat, insya Allah nggak lupa. Taib. Tarku mufatir, meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan tadi itu kita sebutkan. Terus mukhtaran. Mukhtar, apa arti mukhtar? Zakiran dulu. Zakiran, apa arti zakiran? Dalam keadaan ingat. Ini dia bikin nasab langsung. Kan dia tarku mufattirin zakiran. Apa itu? Maf'ul bih itu? Bukan. Mana ada maf'ul bih di situ? Karena nggak ada fi'il, nggak ada fa'il. Kayak maf'ul bih. Kenapa mansub begitu aja? Zakiran. Ada semunu hal. Keadaannya. Keadaan hal itu mansub. Keadaannya apa? Zakiran. Dalam keadaan zakir, mengingat. Sebaliknya zakiran apa? Nasian itu tadi. Ya. Fa idza kana nasian, kalau dia memakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi lupa, dalam keadaan lupa, tidak batal. Tamam, makanya dibilang zakiran. Terus apa? Dalam keadaan mukhtaran. Apa arti mukhtar? Berarti berikhtiar. Ada kesengajaan. Berarti sebaliknya mukhtar apa? Terpaksa. Terpaksa artinya apa? Terpaksa dalam hal sesuatu yang memang membahayakan dirinya. Bukan terpaksa, wallah ana bener-bener deh makan sekarang ana terpaksa. Karena lapar. Ya itu sih bukan terpaksa. Emang ente makan. Bukan maksudnya mukroh dalam bahasa Arab itu mukhtaran berarti sebaliknya mukroh. Mukroh itu kayak ada orang lagi puasa. Oh ente puasa. Tembak pala ente, minum. Beneran ini orangnya, bukan tembak-tembakan. Tembakan angin, air. Ya. Ntar ente bilang ke temen, udah ente paksain aja deh, ane pengen minum. Ente kayak mau nembak ane gitu. Ntar nggak bisa. Ya, tahu nih orang bakal bisa melaksanakan memang bener-bener ya. Kalau nggak ada potong tangan ente, waduh potong tangan, udah makan aja dah. Nggak batal nggak puasanya? Nggak batal, karena dia mukroh, dipaksakan atau dipaksakan makan, beginiin, masukin, dia nggak mau, tetap, tapi enak juga ya. Kayak kalau dia bisa ngeluarin, tapi udah dia nanggung. Ada kayak mukhtar. Mukhtarnya udah jadi nyampur. Ada keinginan juga dia. Ya. Jadi ada nanti di dalam pembahasan yang lebih dalam ada syurutul ikrah. Jadi yang disebut kategorinya ini dipaksa dan paksaan ini tidak membatalkan, ini harus paksaan yang benar, bukan bohongan. Kalau paksaannya cuma main-mainan, pokoknya ente makan. Kalau enggak anak ngambek sama ente. Wah, astagfirullah jangan deh. Ya udah deh anak makan deh. Anak nggak batal karena anak takut dia marah. Emang ini ikrah? Ini masuk dalam kategori mukrah? Lah? Enggak? Ya, enggak ada ancamannya, enggak ada bahayanya. Apa bahayanya? Kalau marah biarin. Apa urusannya sama itu marah dia? Jadi enggak sembarangan. Makanya nanti ada pembahasan mengenai syurutul ikrah. Nanti itu pembahasan di kitab yang lain. Nanti kita tahu aja. Kalau ada orang terpaksa ditodong atau dicokokin makanan, tahu-taunya masuk, dia enggak mau, itu dia tidak batal. Ghaira jahilin ma'dzur. Dalam keadaan juga dia itu ghaira jahil. Bukanlah orang yang sedang dalam keadaan jahil. Jahil apa? Bodoh. Bukan bodoh, maksudnya dia nggak tahu. Bukan orang yang tidak tahu bahwa hal itu membatalkan. Ma'dzur, yang dimakzurkan. Berarti dari kalimat jahil, ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Tamam? Jahil, nggak tahu. Misalnya contoh gini. Puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau parah, kalau dia bilang puasa anak kira nggak boleh makan doang, minum nggak, itu parah. Biasanya dia tahu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tapi dia nggak tahu bahwa misalnya keluar mani itu membatalkan. Dia nggak tahu. Misalnya ada jahil, ma'dzur nggak? Tar dulu. Dia tinggal di mana? Allah, dia itu baru masuk Islam, belum ada yang ngajarin. Cuman ngelihat dari
postingan, lihat orang Islam, udah deh masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya udah deh dia bulan puasa. Nggak ada guru yang deket sama dia, nggak ada, dia totonya puasa, ya udah deh ikut puasa. Nah, dia melakukan sesuatu yang membatalkan, bahkan makan atau minum boleh kalau seandainya dia nggak tahu. Dia kira puasa itu nggak makan doang misalnya. Selagi jahil ma'dzur ya, jahil ma'dzur. Nanti kita kategorikan ma'dzur itu kayak apa. Cuman misalnya kita, anak kira nggak boleh makan doang, kalau minum itu sedikit itu masih boleh. Kirain anak puasa tuh begitu. Ente tinggal di mana? Oh, tinggal di jauh, baru masuk Islam atau baru masuk Islam, belum ada yang ngajarin. Belum sempat ada yang ngajarin. Atau tinggalnya jauh di pelosok. Ya, dan dia nggak ada sama sekali guru yang mengajarkan tentang puasa dan syarat-syaratnya apa aja. Akhirnya dia minum. Setiap kali puasa makan, nggak makan, minum iya. Makan, nggak makan, minum iya. 3 hari begitu. Subhanallah ada yang ngasih tahu. Nggak boleh orang yang puasa itu harus makan, harus meninggalkan makan dan minum. Minum juga membatalkan. Ya, anak nggak tahu, anak baru belajar. Ma'dzur gak nih orang? Oh iya ma'dzur. Pertama nih, cerita dia ma'dzur. Kenapa? Karena dia jauh dari ulama, nggak pernah ada yang ngajarin. Baru datang ulama yang ngajarin dia. Ustadz gitu, seorang ustadz ngajarin. Maka dia selama mengerjakan itu tadi nggak batal puasa. Itu 3 hari ente puasa nggak batal. Walaupun dia minum waktu itu. Kenapa? Jahil ma'dzur. Tapi kalau jahil ghair ma'dzur, batal puasa. Misalnya orang tinggal di kampung, Masya Allah. Tapi dia bilang, anak nggak tahu kalau minum itu batalin. Anak baru sekarang tahu. Oh, ente emang nggak ada ustadz? Ada ustadz. Sebelah rumahnya ada ustadz, di sini ada ustadz, ada yang ngajar. Cuman dianya nggak mau belajar. Males aja anak belajar. Sekolah iya, kuliah iya, kerja iya. Tapi apa, urusan begini dia nggak mau belajar. Terus setiap hari dia makan, ada minumnya. Dia nggak makan, tapi minum kadang-kadang. Atau ngerjain hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia nggak tahu. Muntah misalnya, dia kadang-kadang kalau lagi enak sesuatu, udah muntahin aja. Dia nggak tahu tuh muntah batalin puasa, sengaja muntah. Pertanyaannya, dia jahil? Betul jahil. Ma'dzur atau tidak? Kalau dia tinggal di kalangan orang-orang yang mengerti tentang hukum tersebut, bisa belajar tapi dianya sendiri yang nggak mau belajar, maka dia jahil tapi ghair ma'dzur. Kalau dia jahil, ghair ma'dzur, berarti apa puasanya? Batal. Yang nggak batal itu orang yang jahil yang ma'dzur. Kalau jahil ma'dzur tidak batal puasa. Ya, melakukan sesuatu. Itu dia makanya dibilang di sini ghaira jahilin ma'dzurin, bukan orang yang dalam keadaan tidak mengetahui dan dia ma'dzur. Adapun dia tidak mengetahui tapi ghair ma'dzur, nggak ada udurnya. Kalau udah mengetahui gimana? Kalau mengetahui udah jelas sudah. Ngapain dia omongin? Udah tahu itu batalin. Tapi dia sengaja mengerjakan, ya batal lah. Ya, udah jelas itu. La ilaha illallah. Fahimtum hadza? Kemudian rukun yang ketiga gal shaimun. Wah, ini rukun ketiga Pak. Di kitab ini disebutin, sebagian kitab nggak usah nyebutin. Kenapa? Orang yang berpuasa. Ya iyalah, mau puasa gimana kalau nggak ada orangnya? Siapa yang puasa? Bayangan. Yang puasa siapa? Harus ada orang yang puasa. Ya iyalah. Sholat juga nggak ada rukun musolli. Ada nggak rukun sholat musolli? Nggak ada. Ini takbiratul ihram. Musollinya, orang yang sholatnya dikasih jadikan rukun nggak? Adanya. Walaupun ya memang harus ada orang yang puasa, harus ada orang yang sholat. Kalau nggak ada puasanya. Ya, makanya ada sebagian tidak memasukkannya. Minal arkan kama fil bai' li'annahuma amran adamiyan la wujuda lahuma kharijan fala yumkinu ta'alluquhuma bidun as-sha'im wal bai'. Bikhilaf as-shalah fa inna laha suratan fil kharij yumkinu ta'alluquha. Alhasil mereka mengatakan kalau di bulan bab puasa itu baguslah enggak apa-apa disebut karena ini pembahasannya tentang sesuatu yang adam, meninggalkan sesuatu maka orangnya yang puasa harus ada. Walaupun ujung-ujungnya bolak-balik gitu-gitu aja. Baik. Wallahu ta'ala alam. Cukup dulu dah, nggak apa-apa. Nanti ini pembahasan tentang kafarah, kafaratul udhma dengan syarat-syaratnya. Kapan kafaratul udhma kena? Itu ada syaratnya untuk bisa kena.
kafaratul udhma. Tapi kalau tidak sesuai dengan syarat ini tidak kena kafaratul udhma. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli usul. Fatah Allah alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din ja'alna wa iyyakum min al-ulama al-amilin واصلح شؤوننا وينور قلوبنا وادفع عنا جميع الخطوب على دنيا وكل صالحة جامع خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم